Segenap umat Tuhan dalam rumah ini, marilah kita terus merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus bersama saudara seiman di rumah mereka masing-masing. Nama minggu hari ini adalah Exaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2, Yang Maha Kasih.
Sekarang mari kita mengaku dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami resah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, datanglah untuk menghibur orang yang berduka. Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa di dalam hati masing-masing kepada Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi, Tuhan kasihani. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan
dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita menghadap Engkau untuk beribadah di hadapan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca, merenungkan dan memahami sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuasailah dan bimbinglah kami agar kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami setiap saat. Inilah hamba-Mu Tuhan yang mau berkata-kata di dalam menyampaikan firman-Mu. Kami mohon tuntunlah kami, berilah kami kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai nas renungan kita pada hari ini, sesuai dengan perikopen BNKP, terambil dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki?"
supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai tema pada firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Iforodongo lo balangi be auza mati khania. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya dalam kehidupan kita selama ini. Dia telah melindungi kita secara pribadi lepas pribadi, terlebih-lebih jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua berbahagia dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan saat ini, sekalipun kita masih dibatasi oleh pandemi COVID-19, namun itu semua tidak menjadi penghalang kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa masing-masing kita secara pribadi telah diciptakan oleh Tuhan secara sempurna. Dia telah melengkapi setiap organ tubuh kita dengan sesempurna mungkin. Secara khusus kita semua tidak buta secara jasmani. Kita masih memiliki sepasang mata sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kita dapat melihat segalanya dengan jelas. Jika kita mendengar kata buta, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah orang yang mendapat gangguan penglihatan sehingga tidak dapat melihat dan tidak dapat membedakan segala sesuatu. Inilah yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini lewat firman Tuhan. Bagaimana orang yang mengalami kebutaan secara fisik, mereka tidak dapat melihat, mereka tidak dapat mengenali sesuatu, mereka tidak dapat menikmati dunia ciptaan Allah ini yang penuh dengan keindahan, karena yang mereka rasakan dalam keseharian mereka adalah kegelapan. Jadi peristiwa penyembuhan ini terjadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya keluar dari kota Yerikho menuju Yerusalem. Pada saat itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Tentu saja dengan alasan dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang mau mengikut Yesus dengan hanya sekedar meramaikan saja. Ada juga yang bertujuan ingin menyaksikan langsung mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan ada pula yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengikut Dia. Tetapi yang lebih menarik dalam kisah ini Bapak Ibu, ketika Yesus melewati jalan itu, di pinggir jalan duduk dua orang buta. Di sini tidak disebut namanya siapa, tetapi yang jelas ada dua orang buta duduk sambil mengemis, meminta sedekah bagi orang yang berbelas kasihan. Pada saat mereka mendengar bahwa Yesus lewat di depan mereka, maka yang mereka lakukan adalah mereka berseru kepada Tuhan, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Ini adalah seruan mereka, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Sekalipun mereka tidak bisa melihat sosok Yesus seperti apa, namun mereka memberanikan diri untuk berseru. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan memiliki otoritas yang tinggi dalam hidup
manusia. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas atau menyaksikan langsung seperti apa keberadaan Yesus pada saat itu, tetapi karena iman, mereka meyakini bahwa dengan kuasa yang Yesus miliki dapat menjawab pergumulan yang sedang mereka alami. Sehingga dengan penuh kerendahan hati, mereka meminta, kasihanilah kami. Tentu sebagai orang buta, hidup mereka saat itu hanya tergantung pada belas kasihan orang lain. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka terbatas dalam segala aktivitas. Tetapi begitu mereka mendengar berita bahwa Yesus yang akan melewati jalan itu, mereka tidak putus pengharapan. Mereka tidak pasrah dengan kondisi mereka yang buta. Mereka merindukan belas kasihan dari Yesus sendiri. Walaupun ada banyak orang yang menghalangi mereka untuk berseru. Mereka ditegur, bahkan mereka disuruh untuk diam. Tetapi mereka tidak gentar dengan teguran itu. Mereka tidak takut dengan teguran orang banyak. Tetapi justru seruan mereka semakin keras. Seharusnya orang banyak inilah yang peduli bagi mereka, yang bisa memberi solusi, yang bisa membuka jalan bagi mereka, bukan untuk disuruh diam. Bagaimana agar mereka ini dapat mengenal Yesus secara dekat? Bagaimana mereka ini dapat merasakan juga kebahagiaan? Dalam kerumunan orang banyak, secara logika tidak mungkin suara mereka didengar oleh Yesus. Namun Yesus tidak dapat dibatasi oleh situasi apapun. Dia bisa dan mampu mendengar setiap seruan orang banyak. Dia dapat mendengar setiap seruan orang percaya. Sehingga ia berhenti, ia meresponi seruan mereka dengan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-32. Ini adalah suatu respon Tuhan bagi mereka, penuh dengan keramahan, penuh dengan rasa kasih, penuh dengan belas kasihan. Apa yang kamu kehendaki? Hadia zomasi ami ufalua kemi. Itu pertanyaan Yesus bagi mereka. Jawaban mereka hanya satu permintaan. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Itu permintaan mereka. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka tidak banyak meminta ini itu. Mereka tidak meminta uang. Mereka tidak meminta harta. Mereka tidak meminta makanan dan lain sebagainya. Ini suatu permohonan yang luar biasa agar mata mereka dapat melihat kembali. Mereka tidak meminta pada Yesus. Mereka tidak banyak meminta pada Yesus. Mereka hanya ingin agar mata mereka dapat melihat kembali. Di sini Yesus melihat kesungguhan dan kedalaman hati mereka dalam menyampaikan apa yang menjadi kerinduan mereka kepada Yesus. Sama seperti Raja Saul ketika dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dia tidak banyak meminta apa-apa, hanya hikmat. Begitu juga kedua orang buta ini. Mereka hanya meminta satu permohonan agar mata mereka dapat melihat kembali. Akhirnya mereka berdua dapat merasakan, dapat menyaksikan sendiri kuasa Tuhan. Celitlah mata mereka. Mereka bisa melihat, mereka bisa menikmati karya Tuhan di sekeliling mereka.
Dan sebagai tanda bahwa mereka menyadari dan mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka, setelah mereka menerima berkat dari Tuhan, mereka langsung mengikut Dia. Ini suatu komitmen dalam diri mereka masing-masing. Mereka mengabdikan diri sebagai pengikut Yesus, sebagai respon persembahan atau sebagai tanda ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita dari kisah kedua orang buta ini? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya? Kita memang tidak buta secara jasmani, tetapi bagaimana dengan mata iman rohani kita? Mata kita mampu melihat dengan jelas dan sangat cermat, tetapi mata hati, mata iman rohani kita kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik. Sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kadang-kadang kita lebih jeli, kadang-kadang kita lebih tajam, lebih cermat dalam melihat keburukan-keburukan orang lain dan selalu berkata salah, selalu berkata negatif, tanpa melihat lebih jauh tentang kebenarannya. Kita sudah buru-buru menghakimi orang lain. Kita kadang-kadang seperti sikap dan tindakan orang banyak tadi terhadap orang buta. Kecenderungan manusia tidak ingin melihat orang lain maju. Kita tidak ingin orang lain mengubah hidupnya. Orang lebih suka melihat orang lain menderita daripada bahagia. Sikap seperti inilah yang harus kita tepiskan dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Di sini kita diajar oleh Yesus sendiri agar kita peduli dengan seruan orang yang minta tolong. Kita harus peduli dengan mereka, dengan kehidupan mereka, agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan sebagai manusia yang normal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua mengalami banyak kesulitan dan penderitaan yang berbeda-beda. Ada yang menderita secara fisik oleh karena sakit penyakit. Ada yang menderita karena faktor ekonomi, kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang menderita oleh karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, berpisah karena kematian. Terlebih pergumulan hidup kita saat ini dalam menghadapi virus corona. Kita merasa seperti kedua orang buta ini. Kita merasa kehilangan pengharapan dan pasrah dengan apa yang terjadi. Situasi seperti inilah yang sering membuat seseorang meragukan kedaulatan dan kuasa Tuhan. Namun sebagai orang percaya, kita jangan mudah menyerah dengan situasi yang terjadi, yang bisa melemahkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Teruslah berseru dan berharap kepada Tuhan Yesus. Karena setiap kesulitan, setiap penderitaan, setiap pergumulan yang terjadi akan membuat kita semakin kuat berharap kepadanya. Sama seperti kedua orang buta ini, meskipun orang banyak melarang dan menyuruh mereka untuk diam, namun situasi yang terjadi tersebut tidak mampu membendung pengharapan dan kerinduan mereka untuk mendapatkan belas kasihan dari Yesus sendiri. Imanilah setiap janji Tuhan, karena Ia bekerja seturut dengan janjinya, karena jika Ia berjanji, tidak ada yang tidak ditepatinya. Sekali lagi, imanilah setiap janji Tuhan, karena Ia bekerja seturut dengan janjinya, karena jika Ia berjanji, tidak ada yang tidak ditepatinya.
Demikianlah firman Tuhan sebagai ayat hafalan bagi kita. Mazmur 27 ayat 9b. Engkaulah penolongku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekali lagi, engkaulah penolongku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Mazmur 27 ayat 9b. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan pada saat ini. Kami percaya bahwa ajaran Tuhan tentang kedua orang buta yang senantiasa menunggu, senantiasa menanti belas kasihan orang lain, sekaligus menanti belas kasihan Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan telah menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mata mereka bisa celik. Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap penderitaan dan kesulitan yang sedang kami hadapi pada saat ini, sungguh banyak dan beragam. Dan kami percaya dengan kasih Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, terlebih firman Tuhan yang telah Engkau dengarkan kepada kami, menjadi bekal dan suluh dalam terang dalam kehidupan kami setiap pribadi. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, dan kami percaya dengan kuasa Roh Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita masing-masing mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari kami boleh kami lalui
dan boleh kami lewati hanya bersama dengan Tuhan. Kasih-Mu dan pertolongan-Mu tidak henti-hentinya kami rasakan dalam hidup kami, sehingga sekalipun kami dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih semakin berkembang, sehingga membuat hati kami dan pikiran kami semakin dipenuhi oleh perasaan takut dan khawatir, dan bahkan kami kehilangan pengharapan. Namun oleh karena kasih Tuhan yang selalu menguatkan kami, sehingga pada saat ini kami masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami renungkan dan boleh kami pahami pada hari ini. Engkau memberi kami satu pembelajaran yang baik dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang buta. Mereka tidak pasrah dan mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak pernah putus pengharapan dalam memperoleh kesembuhan dan belas kasihan daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami, bimbinglah kami, agar kami menyadari bahwa sungguh banyak pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan serta penderitaan yang kami alami di sepanjang hidup ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami bergumul. Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap penderitaan kami dan mendengar setiap seruan kami di hadapan-Mu. Terlebih para jemaat-Mu yang ada di rumah pada saat ini, tolonglah dan berkatilah mereka, agar mereka juga senantiasa bersyukur dan bersukacita di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini hamba-Mu mau berdoa di hadapan-Mu atas segala pergumulan kami selama ini dalam menghadapi wabah virus corona ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman pengharapan kami, hilangkan semua rasa takut dan kekhawatiran kami, agar kami boleh menghadapinya dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan sanggup menghentikan dengan kuasa Tuhan. Ampuni dan hapuskan segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik sikap dan tutur kata kami dan apapun yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah semuanya itu tidak menjadi penghalang berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian persembahan di hadapan-Mu. Apapun bentuk permohonan dan persembahan para jemaat-Mu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati, Engkau terima. Jadikanlah semuanya itu menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Dan semoga persembahan ini dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi kehidupan kami secara berlipat ganda. Tuhan, inilah doa permohonan kami di hadapan-Mu, sungguh jauh dari kesempurnaan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah jauh lebih tahu apa yang selayaknya kami terima dalam hidup ini. Permohonan kami ini Tuhan, janganlah kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri di dalam menerima berkat. Marilah melanjutkan kehidupan kita sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan kiranya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, seraya kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.